Jokowi, sebagai presiden sudah biasa dijadikan paten-patenan, alibi, dan tameng. Walaupun saya paham, ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Saya ke provinsi A, ada. Ke kota B, ada. Ke kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya bareng Capres. Presiden RI Joko Widodo mengakui sudah jadi nasib sebagai presiden di tahun politik seperti saat ini kerap dijadikan bantalan atau tameng bagi pihak-pihak yang akan berkontestasi di pemilu 2024. Memasuki tahun politik, suasana di kalangan politisi dan partai politik mulai menghangat. Presiden Joko Widodo mengatakan sesuai ketentuan undang-undang yang berhak menentukan capres dan cawapres adalah partai politik dan koalisi partai politik. Perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi parpol. Sesuai ketentuan undang-undang yang menentukan capres dan cawapres adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah sekali lagi, ujar Jokowi. Walaupun Jokowi paham, sebagai seorang presiden sudah biasa dijadikan paten-patenan, dijadikan alibi, dijadikan tameng. Bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Saya harus ngomong apa adanya. Saya ke provinsi A ada, ke kota B ada, ke kabupaten C ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian, ada di sebelahnya bareng Capres. Ya, saya kira menurut saya juga tidak apa-apa, boleh-boleh saja, terang Jokowi. Jokowi menegaskan dirinya bukan ketua umum partai politik, juga bukan ketua koalisi partai, sehingga tidak mungkin kewenangan untuk mendorong capres tertentu atau format koalisi. Ia juga menepis restu capres-cawapres dari Pak Lurah yang pada akhirnya baru dia ketahui Pak Lurah yang dimaksud adalah dirinya sebagai Presiden RI. Saya bukan lurah, saya Presiden Republik Indonesia, ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan juga ketua koalisi partai dan sesuai ketentuan undang-undang yang menentukan, capres dan cawapres itu parpol dan koalisi parpol. Kata Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan di HUT RI ke-78 di gedung DPR MPR Rabu 16 Agustus 2023. Jadi saya mau bilang itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Walaupun saya paham sudah nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan, dijadikan alibi, dijadikan tameng, sambungnya. Lebih jauh, mantan Gubernur DKI Jakarta tak mempermasalahkan fotonya dipasang di baliho-baliho capres di berbagai daerah, bahkan sampai di kampung-kampung hingga desa. Tapi bukan foto saya sendirian, ada yang di sebelahnya bareng capres, ya ndak apa-apa, boleh-boleh saja, ujar Jokowi. Diketahui Presiden Joko Widodo merasa dirinya selalu dijadikan tameng alias alat politik untuk saling bertengkar antar kelompok jelang kontestasi pemilu 2024. Dia mengatakan dirinya memahami hal ini sebagai konsekuensi sebagai seorang kepala negara. Pidato kenegaraan terbaru Jokowi di gedung MPR DPR Rabu 16 Agustus 2023 sontak menjadi sorotan lantaran terdapat beberapa sentilan yang menyinggung panggung politik nasional. Sambil mengenakan baju adat Tanimbar Maluku, Jokowi menjelaskan sejumlah persoalan negara, termasuk medan tempur menyongsong kampanye dan perhelatan pemilihan umum 2024. Mulanya Jokowi mengungkit kode panggilan Pak Lurah yang belakangan baru dia ketahui ditujukan untuknya. Walaupun saya paham, ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Saya ke provinsi A, ada. Ke kota B, ada. Ke kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga. Tapi
bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya bareng capres. Ya, saya kira menurut saya juga enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Bapak Ibu yang saya muliakan, posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian, dan fitnahan, bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan, dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat